Halo Fadil. Hmm. Halo, selamat siang Fadil Parents. Iya, Fadil, Fadilnya sudah join, tapi di Zoom-nya belum connect audio Parents. Jadi suaranya nggak kedengeran. Oh, itunya memang kayaknya ya itu speakernya kan mic-nya apa gitu pernah dengar itu mic-nya rusak ininya mic-nya. Oh, Mungkin pakai chat aja. bisa pakai, Ya. tapi di chatnya juga nggak direspon. Di chat Zoom-nya nggak direspon. Apa ada nomor ustadznya juga yang bisa dihubungin? Oh iya, iya boleh. Oh iya iya boleh 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 nak ntar. Iya saya ini ya. Oke, Nah, Parents. Terima kasih, Parents. terima kasih ya. Ya. Pak, Nah, ini dia. Halo, Murtaza halo, halo. Tes, tes. Kedengeran, Fadil? beneran. Kedengeran ya? Oke. Nah, saya infoin dulu mamanya Fadil ya. Tadi lagi telepon. Ntar. Hmm. Oke, sip. Halo, selamat siang Fadil. Salam kenal ya. Nama Iya, iya. panggilannya Fadil bener ya? Atau Ya, Rasendria ya? Fadil. Fadil. Nama panggilannya Fadil, bener. Hmm. Betul, Fadil? Ya, Fadil. Betul ya? Oke, Fadil bisa dinyalain Hmm. kameranya, Fadil. Kameranya rusak, Pak. Oh, kameranya rusak. Oke, oke. Sip. Jadi selamat datang ya, Fadil, untuk di algoritmik. Sebenarnya ini pertemuan yang keberapa berarti, Fadil? Ketiga apa keempat gitu. Kelima ya, dari yang apa? Kalau yang hari ini ya, empat Hmm. pertemuan kemarin grup kan ya. Ya. Dan terus Fadil kita convert ke private ya. Jadi nanti Hmm. untuk di private ini, untuk tutornya akan saya ya, Daud Fernando. Nanti Fadil bisa panggil Kak Daud aja. Hmm. Dan Kak Daud udah nanya ke mamanya Fadil. Fadil nggak bisa megang HP ya di situ ya? Nggak bisa. Nggak bisa megang HP. Kira-kira kalau misalnya info kelas, Kak Daud bisa kirimin infonya ke siapa ya? Selain ke mamanya Fadil. Kalau misalnya lagi sibuk. Nggak ada, paling cuma mama doang kan.
Kamu sama Fadil doang ya. Ya nanti Berarti dikasih nggak tahu ada. aja. Hmm? Ntar dikasih tahu aja dari mama. Oke, oke kalau kayak gitu. Sip, 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 sip. Nanti Zoom meetingnya itu setiap hari akan berbeda. Jadi nanti Kak Daud akan infoin ke mamanya Fadil. Baru nanti mamanya Fadil infoin ke Fadil ya. Hmm. Mm-mm, oke, kayak gitu ya. Sip. Eh, terus udah sih paling itu aja Kak Daud tinggal di kota Bandung ya. Dan Oh hobinya ya, main Mobile Legend. Main juga Mobile nggak? Legend main sih Mm-mm, gitu. main juga ya. Suka pakai hero apa? Pakai Brody. 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 MM. Bro, oh iya, oh Brody. Oh, oke. Ayo, udah, udah. Ada Brody. Terus udah sih Fadil gak ada. Itu aja. Sekarang giliran Fadil yang kenalan coba. Fadil boleh sebutin nama lengkap sama nama panggilnya. Nama lengkap saya Rasendria Fadila Tabarani. Oke, panggilnya Panggilannya Fadil ya. Fadil atau Rasen sama aja. Oke. Ya, Terus Fadil umur berapa kelas berapa? tinggal di Umur berapa kelas berapa? kelas umur 16, Umur 16 kelas kelas 1 SMA, 1 SMA. satu Oke. SMA. Oke. Terus hobinya Fadil ngapain? Kalau nggak belajar ngapain? Baca buku kan. Ngapain? Sorry. Baca Suaranya buku, agak kecil, Fadil bisa lebih dekat ke mikrofonnya. baca buku. Baca buku. Mm-mm. Buku apa? Paling buku fiksi paling. Lagi baca buku apa sekarang? Akhir-akhir Sekarang ini. nggak lagi sih, nggak lagi baca sekarang. Oh, nggak baca dulu, nggak lagi baca apa-apa. Iya, nggak lagi baca apa-apa. Oke, oke. Terus tinggal di kota mana, Fadil? Di Depok Depok ya, panas nggak? panas. Berarti sekarang lagi di Depok juga sekolahnya. Mm, iya. Ah, oke. Terus alasan Fadil, ini mungkin perkenalan biar Kado juga tahu ya. Alasan apa? Alasannya Fadil kenapa nih? Pengen belajar Python di Algorithmics. Dulu awalnya daftar kenapa? Awalnya sih ditawarin sama orang tua kan. Sebenarnya saya awal nggak mau apa sih. Tapi yang lihat itu kayak bagus lah daripada nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah jadi ini aja ikut bimbel ini. Ah, oke. Jadi ngelihat bagus ya. Bagusnya karena Hmm, apa? bagusnya paling apa ya? Dari segi belajarnya paling bagus itu. Oke, Materi-materi oke. baru juga. Materi-materinya juga ya. Hmm, Oke, sip. Udah paling itu aja Kak Daud. Nanya-nanyanya udah cukup. Dari Fadil ada pertanyaan dulu nggak? enggak. Terkait algoritmik sama Kak Daud mungkin. Bapak bisa tanyain ke orang tua saya, bisa tanyain passwordnya apa enggak? Enggak, nanti sama sama Kak Daud aja. Akan diinfoin. Ada kok. Kak Daud Ada. megang akunnya. Oh ya udah, Aman? Ada lagi? nggak ada. Itu aja ya. Oke. Ini kalau misalkan diganti hari lain bisa gitu. Bisa tapi nanti apa? Fadil Diinfoin. rencananya mau hari apa? Jam berapa? Belum ada sih masih. Bisa, bisa ganti hari lain. Tapi Oh ya, ntar ntar dilihat dulu apakah dari Kak Daud ada bentrok juga atau enggak. Jadi nanti kita ngobrol aja. Kamu punya jam berapa yang paling direncanainnya? oh ya. Kalau di weekday, yes, possibility-nya sangat besar ya. Di weekend kayak udah full. Oh full. Mm-mm. Oke, by the way, we will start our lesson today ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai terakhir kali itu Fadil belajar tentang masih ingat Ada sarang gitu. 318 oh ya ini. Ya, 31 Agustus terakhir. Belajar apa Fadil masih ingat nggak? Bersarang itu konstruksi bersarang. Belajar apa, sorry? Konstruksi bersarang. Instruksi bersarang, betul. Jadi nanti ada INT input ya. Yang ini masih ingat ya. Yang ini nanti inputnya Fadil udah otomatis berubah ke angka gitu ya. Hmm. Nah, sekarang Fadil akan belajar.
lebih detail lagi tentang algorithms. Ya, di mana algorithms ini nanti Fadil bisa ngontrol apakah programnya Fadil itu mau jalan ke kiri apa jalan ke kanan. Oke? Nah, jadi nanti akan ada dua jenis Ya. Fadil. Ya, nilainya itu kita belajar yang namanya logis. Banyak mana ya? Ah, Materi baru, oh Pak. ini. Kenapa? Materi baru. HP baru? Materinya ini. Kenapa Fadil? Sorry, suaranya kecil banget. Materi. Oh, materi baru. Iya, materi baru. Materi baru. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam tipe data logis ya, di mana dia akan bahas tentang nilainya true dan false doang, Fadil. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama bilangan bulat, itu kan angka ya. Kalau logis, dia cuma dua dan operasinya nggak kayak aritmatika. Dia ngebandingin. Dia mah lebih gede dari dua, bener nggak, Fadil? Ya benar. Bener ya, makanya nilainya jadi true, gitu ya. Nah, Hmm. itu yang akan kita lebih bahas banyak tentang tipe data logis. Contoh nih, dia kan suruh input nih, kamu input 150. Terus input yang kedua lagi nih, 114. Kita bandingin ya. 150 lebih gede dari 114. Bener gak, Fadil? Ya benar. Benar, makanya dapetnya true ya. Tuh, Hmm. oke? Jadi itu kita masuk yang namanya tipe data logis. Nah, tipe data logis itu nggak cuma, berarti cuma lebih dari doang. Enggak, ada kurang dari, sama dengan. Ya, ntar kita akan pakai sisanya ya, semuanya satu persatu. Nah, contohnya masih sama kayak yang tadi, Fadil. Jadi, tipe data logis ini ngebandingin nilai aja intinya. Oh. Ya, kalau misalnya nanti Fadil punya toko nih, terus di tokonya Fadil, kalau misalnya ya Fadil jualan iPhone, terus nanti di tokonya Fadil ada yang pengen beli iPhone 16 gitu ya, pengen beli 10. Ternyata di tokonya Fadil nggak ada 10 gitu. Nah, berarti kan Fadil harus butuh pengiriman dulu ya. Nah, misalnya butuhnya 50 nih minimal. Nanti Fadil cek dulu di tokonya Fadil ada berapa. Oh, di sini input 50 nih. Berarti ntar kita bandingin ya. 50 kurang dari 50 nggak, Fadil? Gimana 50 kurang 50? Sama aja. 50 kurang dari 50 nggak? Tidak. Tidak. Nggak ya. Hmm. Makanya dia dapatnya nilainya false, Fadil. Nah, kecuali 49. Itu baru nanti Fadil dapat true. Oh. Butuh pengiriman. Oke? Jadi itu kita masuk ke dalam pembandingan nilainya. Nah, terus ntar ada operator majemuk juga nih, Fadil. Ada and dan juga or. Bedanya dan sama atau? Tahu, Fadil? Dan Perbedaannya dan sama atau. Apa perbedaannya, Fadil? kalau pulpen itu beda jenis. Misal yang pertama deh. Yang pertama, pulpen dan pensil. Artinya apa? Misal Kak Daud bilang, Fadil tolong bawa pulpen dan pensil. Artinya apa? Satu jenis ya. Butuh. Untuk kondisi sederhana yang sama ya. Pasti sebenarnya sama tahu. Fadil berarti harus bawa keduanya gitu ya. Fadil harus bawa pulpen dan pensil. Tapi kalau yang kedua nih, Oh. pulpen atau pensil, Fadil perlu bawa keduanya nggak? Oh tidak. Satu doang. Salah satu aja ya. Karena Hmm. pakai atau. Nah, itu maksudnya N dan A. Ya, jadi kalau N, nanti Fadil harus semuanya terpenuhi atau nilainya true. Ya, tapi kalau misalnya OR, Fadil salah satu aja true. Nah, misal nih, kan Fadil di sini suruh input. Inputnya 540. 540 Hmm. kurang dari 50, OR. Ya, ada OR di sini ya. 540 lebih gede dari 300. Yang kiri dulu Fadil, true atau false? 540 kurang dari 50. Eh, false. False, True. oke. Terus kalau yang kanan, 540 lebih dari 300. Lebih dari 540 lebih dari 300. Ya, true. Nah, true. Nah, lihat nih, dia pakai OR nih Fadil. Oh, ada yang true salah satu. Ada yang dibawa nih salah satu.
berarti nilainya jadi true. Gitu ya. Itu perbedaan and dan or. Ntar di Itu soalnya di bawah dikasih tahu satu. apakah ya Yang diambil yang true doang apa yang yang diambil yang true doang. Iya, kalau misalnya pakai or salah satu true aja udah jadi true. Oke, cara nentuinnya gimana? Nanti di soal dikasih tahu. Ya, ada kata hmm, atau, ada kata atau sama dan. Ya, nanti Fadil hmm. baca dulu soalnya baru bisa jawab. Gitu ya. Ada Ya, lagi pertanyaannya? nggak ada, Ada pertanyaan dulu Fadil? nggak ada, Nggak ada. Kalau nggak ada kita latihan Fadil. nggak ada. Fadil boleh tolong share screen ya? Tahu caranya share screen di Zoom? Tuh, tuh. Nah, Nih, nah, sip. Nomor satu. Ini tahu passwordnya. tadi ibu tadi lihat tandai Jawabannya lebih dari satu ya. Jawabannya ada tiga. Coba Fadil pilih tiga jawaban yang benar. bulan apa Pak? Boolean, logis, sama aja. Boolean itu kata kata lainnya logis. Oh, Tiga ya, tiga jawaban. Boleh langsung Fadil pilih. hmm. Mm-mm, mm-mm. Tadi apa? Satu lagi. Iya, Yakin. Kita nggak ada bahas angka 0123. halo. Nggak ada, kita nggak ada bahas itu ya. Putus-putus nggak Fadil? Enggak. Oke, coba satu lagi. Ih, ini ya, Iya, dah. Boleh space ya. Lanjut, nomor 2. apa nih? Nah, ini nanti Fadil klik dulu lingkaran kiri, nanti pasangkan lingkaran kanan. Contoh, ini kan N ya. Kalau Oh, N iya. berarti udah pasti N lagi. Berarti dipasangkin ke lingkaran kanan. Nah, sip. Oh, kurang dari mana ya? Betul? Yakin? Lebih besar dari, lebih besar atau lebih besar, lebih dari atau sama dengan? Berarti nilainya lebih besar. Lebih besar kan berarti tandanya gini ya. Berarti ini ya. Besar. Tuh, B. Betul. Udah, benar. Hmm. Hmm, oke.
Lanjut. Kamu kalau ngetik berapa jari, Fadil? Dua. Oh, jari. Berapa? Jari Banyak. lima, lima. 20 enggak? Enggak lah. Semua jari apa jari Semua apa aja? jari. Oke, lanjut. Apa nih? Nah, coba baca dulu buku tugasnya. Tekan. Dalam otorisasi, otorisasi itu login maksudnya. Nah, kalau Oh. login kan passwordnya harus bener ya, Hmm. alias harus sama persis. Berarti di tengah-tengah situ, Fadil ada yang kehilangan. Apa coba? Iya. Double sama dengan. Jadi nanti kita perlu cek dulu, apakah yang di input itu sama dengan switch store-nya. Ya, kasih double sama dengan Fadil. Nah, di gambar, kamu ada true dan false nih. Berarti setelah otorisasi, tanda petiknya, kamu kasih koma. Nah, baru panggil variabel. Oke. Oke. Sip, boleh checklist Fadil. Jadi kalau Fadil masukin passwordnya Switch Store, ya udah benar gitu ya. Nah, nilainya true ya. Di enter. Nah, tapi kalau kamu checklist ulang nih, Fadil, misalnya passwordnya salah A doang gitu. Aduh. False. A enter. Enggak. Hmm? Putus-putus deh. Fadil kedengeran nggak sih suara kadot? Kedengeran? Kedengeran, nggak putus-putus. Enggak. Oh nggak, oke. Di enter A aja Fadil. A enter. Nah, dapetnya false ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak Fadil? eh ini tanda sama dengan itu buat apa? Buat ngebandingin Ngebandingin yang kamu mana? input. Hmm? Balik lagi Ngebandingin coba. mana? Udah nih. Nah, nih kan kamu disuruh input nih. Makanya tadi kalau kamu inputnya switch store, ya, tanda sama dengan ini mastiin. Sama nggak yang kamu input dengan switch store-nya? Kalau misalnya sama, dapatnya true. Nah, itu ngebandingin. Tapi kalau misalnya kamu inputnya itu yang di password A, ya, berarti kan nggak sama dengan tuh. Jadinya false. Hmm. Ya, Ya. Hmm. gitu. Oh, bandingin gitu ya. Jadi ngebandingin. Terus oke buat apa? Oke, itu buat ngasih tahu apakah itu nilainya true atau false. Kan itu kita simpan ke dalam variabel oke, Oh, ini. hasil perbandingannya ya. Ntar kita panggil nih variabelnya. Oh, itu kenapa nanti kita dapat true atau false. Ya, Hmm. Lanjut nih. lanjut. Ada pertanyaan dulu? Hmm. Kalau belum, boleh lanjut. Next level aja kita ke nomor 6. Ini Hmm. masukkan rasa. Nah, di sini dia pengen apa?
rasanya membeli kue coklat ya. Itu adalah yang populer. Berarti yang kurangnya di bagian sini nih Fadil. Apa yang kurang coba? Sama dengan ya. Double sama dengan, betul? Ini apa nih? Mhm. Nah, kalau yang N coklat berarti kita harus tahu dulu nih, oh rasa apa coklat itu disimpan dalam variabel rasa. Berarti kita harus bandingin dulu nih, rasanya itu harus sama dengan coklat. Ya, Terus gitu. berarti gitu. Mhm, di situ. Nah, udah deh. Ini boleh kamu checklist. Masukkan rasa. Nah, kamu masukin kue dan coklat, ntar dia akan true, ya. Ntar coklat rasanya. Nah, ya, tapi kalau misalnya kamu masukinnya kue, terus yang kedua strawberry, ya jadi false, karena kita pakainya N, yang tadi ya. Kamu disuruh bawa keduanya, tapi cuma bawa satu doang. Kalau misalkan or itu tapi dua-duanya Nah, kalau false. or dia jadi true. Kalau or jadi true gitu. Mm-mm. Oke, Hmm. ada pertanyaan dulu, Fadil? Ada. Hmm. Belum ada? Hmm. Belum ada pertanyaan, Fadil? Nggak ada. Belum ya? Oke, kalau belum, Kak Daud mau share screen lagi. Kita mau lanjutin ke yang sesi 2 ya. Nah, jadi yang bagian berikutnya adalah kita mau belajar mengenai operator bersyarat. Oh, kita udah tahu nih nilainya itu true atau false. Ya, mau kita apain true dan false ini? Mau kita arahin. Jadi, kalau semisalnya yang namanya operator bersyarat, itu Fadil bisa ngontrol programnya akan menjalankan yang mana. Kalau semisalnya nilainya true, dia menjalankan yang A. Tapi kalau misalnya nilainya false, menjalankan yang B. Nilainya ini dari mana, Kak? Nilainya tergantung kondisinya Fadil. Misal kalau 5 lebih gede dari 6, itu true atau false, Fadil? True. True, False, false. yakin? False. False. Kalau false berarti jalanin yang mana? Yang B. Yang B. Ya. Kalau misalnya satu lebih gede dari 0, true atau false? True. True. Kalau true jalanin yang A. ya atau yang A. Ya, betul banget. Oke, berarti kita udah punya nih ya yang namanya if dan juga else. Ini operator baru. Jadi nanti Fadil tinggal bikin if. Ekspresi benar itu yang tadi 2 lebih gede dari 3 ya. Nanti pasangannya if itu adalah else. Jadi kalau misalnya 5 lebih gede dari 6 kan false. Nah, False itu berarti menjalankan yang else atau yang dua ya. Tapi kalau misalnya kondisinya itu adalah satu lebih gede dari 0, nah berarti menjalankannya yang true yaitu tindakan satu ya. Contohnya gimana? Nah, yang perlu Fadil ingat adalah setiap if ujungnya ada titik duanya. Oke? Dan if itu sejajar dengan else-nya. Ya, di else pun ada titik duanya juga. Gitu. Nah, berarti contohnya gimana nih? Contohnya Fadil pengen ngerekomendasiin makanan. Tapi based on preference rasanya dulu. Kalau misalnya dia minta vanilla, oh berarti kuenya atau rekomendasi makanannya cheesecake. Nah, ini kan ditanya dulu berarti ya rasanya apa? Kayak digambar. Terus Fadil input vanilla nih. Oh, berarti rasanya itu adalah vanilla. Vanilla sama dengan vanilla nggak, Fadil? gimana? Vanilla sama dengan vanilla nggak? Ya vanilla. Sama ya? Sama. Makanya dia dapetnya cheesecake. Tapi kalau misalnya masukinnya coklat, nah coklat sama dengan vanilla Beda. nggak. Ya, berarti dia menjalankannya kue kacang. Oh, Gitu. yang tadi B tadi ya. Yang kayak tadi. Hmm. Kayak tergantung nilainya true atau false dulu. Itu aja, Fadil. Ada pertanyaan dulu? Hmm, Belum?
Kalau belum, boleh Fadil share screen ya. Coba tolong share screen dulu. Nah, Fadil diklik yang tulisan putih di sini ya. Hmm, Terus kita buka yang nomor 2. Oke, coba dipilih jawabannya Fadil. Lebih dari satu ada 4. Tiga lagi ya. ya. Betul. 2 lagi. Oke. Pintar. Satu lagi. Eh, ya. Pintar. Oke. Sip, boleh checklist Fadil. Lanjut ya nomor 2. Ini masih saya perbaiki. Ini yang paling mengerti loh ini ya. Karena ada ini kan pasangan 2 tahun ini kalau teman ini terus dari Indonesia itu bahasanya ya biasanya ada di sana kita ya bagian dan nah kalau semua Mantap, lanjut. Nah, coba dibaca. Udah. Udah dibaca ya. Kita cuma memperbaiki kesalahan dalam operator bersyarat. Berarti baris 1 dan 2-nya udah benar nih. Baris 3, Fadil. Apa yang salah? 3. Nih, lihat. Yang pertama dulu deh. If-nya kapital. Enggak ya? Enggak ya. If-nya kecil ya. Terus ujungnya harus ada apa? Ini. Nih, Eh, kan. ujungnya harus ada apa? Ada apa? Titik. Titik 2. Ya, kasih ujungnya titik 2. Biar kayak else ini ya. Nah, ini logikanya adalah kalau misalnya Fadil ditanyakan, kan dikasih tahu ya, kalau misalnya kamu adalah pelanggan baru, dapatnya diskon 40%.
Dengan Hmm. syarat pas ditanya ini, kamu jawabnya iya baru dapat 40%. Nah, kalau Fadil tandanya seperti ini, coba kamu play deh. Ditutup dulu. Terus jawabnya iya. 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 Nah, padahal kita pertama kali beli ya. Tapi Hmm. kita dapatnya cuma 10%. Harusnya 40%. Berarti tandanya salah ya. Harusnya gimana Fadil? Nah, Double sama dengan jawabannya harus ya gitu ya. Baru deh. Ntar kalau Fadil checklist dan dijawabnya iya, iya, nah dapat 40%. Tutup boleh Fadil? Nah ya, gitu ya. Ada hmm. pertanyaan dulu? Kalau tidak itu bisa di ke else gitu loh. Kalau salah ke else. Kalau ini kan bener. Iya sama dengan iya nggak? Oh, Nah, true kan? Kalau true berarti jalannya yang ini. Tapi kalau misalnya kamu play deh, misalnya no gitu ya, berarti ke else yang ini. Karena no karena false. sama dengan yes itu adalah false. Ya, Hmm. gitu. Lanjut nomor 5. Baca dulu soalnya. Dalam rekomendasi produk ya. Berarti dilihat nih, baris satu, baris dua ya, baris dua berarti menghabiskan kurang dari 500. Nah, berarti ini nggak usah pakai sama dengan kurang Hmm. dari aja. Oke, baris dua udah, tiga udah, empat, empat kurang apa? Nah, gimana sih? Ujungnya harus ada apa? Koma titik. Titik dua, betul. Kalau itu false Terus, titik dah, dua. udah bener. Coba kamu checklist. Adil. Berapa banyak yang Anda habiskan untuk komen? Kalau misalnya kamu masukin kurang dari 500, oh dapat ini. 500 sampai 1000 dapat yang kedua gitu. Bebas ya, Hmm. 700 gitu. Nah, dapatnya kue rahasia. Coba tutup. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan dulu Fadil. Oh ini kalau lebih dari 1.000, Dapat fondan. Coba oh, kamu play. 1500 atau 1100, 1001 pun udah oke. Nah, 1500 tuh ya, hmm, gitu ya. Ada lagi? nggak ada. Ya, Kalau belum lanjut. masukkan tinggi udah. Ini input ya, Mhm. input Itu angka berarti depannya harus ada angka. INT ya, INT import. Oh integer ya, Mhm. input. Mhm. Masukkan tinggi Anda gitu ya. eh Teksnya jangan lupa. Gini, gini, masukkan tinggi Anda. Inputnya kan Oh, itu input ya. Jadi di hmm. dalamnya harus ada teksnya juga. Oh ya. Nah, gitu ya. M-nya kapital. K-nya 2. Oh, ini besar.
Yang berat. Kasih tanda petik, Fadil. Oh ya. Yang ini kurung tutupnya kurang ya. Hmm. Ini juga. Nah, ya, Ya gitu. tinggi dan beratnya udah ya. Berarti Udah. tinggal kita buat yang rumusnya nih. If, if. If, Hmm. Ya. hmm, hmm. Terus diapain ujungnya harus ada apa kalau if? Titik dua. Titik dua ya. Nah, terus Terus apa di nih? print ya, bawahnya enter. Print ini. Oper. Iya. Hmm. Typo, Fadil. Oh keren. Krim. Nah ini if ya. Hmm. Nah, ini berarti jika tidak, kalau jika tidak pakai Lebih dari. Eh. else ya. Else itu dua. Ya, ini diganti jadi else. Else itu dua. Nah, kita print yang ini ya. Coba mouse berry ringan ya. Yang ini. C-nya kapital. I-nya kapital, Fadil. Iya. Typo. Udah, baca quiz Fadil. Tinggi Anda berapa? Bebas. 100 meter gitu ya. Terus beratnya berapa? 1000. Enggak ya, 70. Berarti. Eh, oh kurang G-nya satu. Oh, oh. Checklist ulang.
C. Kok belum, itu udah checklist kan ya? Masuk. Kenapa? Oh, ini kurang titik dua nih, Fadil. Baris duanya. Ini. Titik duanya di dalam tanda petik ya. Oh, iya, iya. Udah. Sudah? Benar belum? Hah? Checklist ulang, Fadil. Bagaimana dengan croissant nasi krim? Coba mouse berry ringan. Itu tidak akan membahayakan sosoknya. Nah ini bukanmu ya. Coba ini di stop dulu, Fadil. Ini sosok Anda, coba ganti. Munya, hapus munya, spasi Anda ya. A-nya kapital. Dah, coba checklist ulang. Nah, sip. Ada pertanyaan dulu. Di sini dikasih taunya pakai mu ya. Tapi kita nggak ngikutin yang digambar, sosok Anda. Oh, ya, ya. Ada pertanyaan dulu, Fadil? Hmm, enggak. Ini maksudnya dikurangin ini. Itu dikurangin. Jadi tinggi dikurangi berat. Oh, tinggi kurangin berat kalau kurang dari 100 itu ya. Kayak gitu. Lebih dari 100, baru dapetin yang Ya, lebih dari 100 ya. Yang free misalnya. itu. Nah, udah. Umur berarti Nah ini berarti gimana? di, eh 13. INT input dulu betul. Hmm, orang seusia Anda. Nah, berarti tinggal kita cek ya. Tuh, orang berusia hingga 30 tahun membeli es krim pistachio. Berarti gimana artinya? Oh, if If berusia hingga 30 tahun artinya apa? berarti apa kurang dari 30 ya? Eh, Kurang dari 30, betul. Betul. tanda- eh terus juga umur itu Umurnya itu nggak usah dikurungin. Itu yang sebelumnya aja yang dikurungin ya. Yang ini nggak usah dikurungin. umur gitu. If umur, kurang dari 30 gitu ya. Kan belum. Berusia hingga 30 tahun. Hingga artinya apa? Enggak. Berarti paling gede itu 30 tahun. Ya, berarti dia umurnya harusnya di bawah 30 gitu ya. Oh, Nah, tinggal titik dua. Adil, ujungnya. Elsa. Terus apa? Yakin else. Eh, oh print dulu. Ini rekomendasi print juga. Apa? Print kan? Ya, betul print. Ya, apa yang di print?
Itu orang seusia Anda. Iya, betul banget. Hmm. Mhm. Elsa Terus tinggal yang terakhir nih. lagi ya. Yang ini pakai else aja ya. Else langsung, nggak usah di lagi. Kamu tinggal print lagi orang seusia Anda sering mengonsumsi coklat hitam. Eh, Nah, terus yang terakhir itu paragraf terakhir coba baca. program harus mencetak rekomendasi dan mendesak pelanggan. Mendesak pelanggan untuk melanjutkan pembelian. Berarti tinggal dibuat. Apa ini? Rekomendasi Berarti tinggal dibuat print ya. print ya, print lagi. Kita tinggal print lagi kayak di gambar yang ini nih. Ayo belanja gitu. Jadi dia mepet kiri, Fadil. Nah, print, ayo belanja ya. Kasih tanda petik ya. Eh, Nah, sip dah, boleh checklist ya, Fadil. Nah, umurnya 28 gitu ya, atau 4 boleh. Nah, 25. Ntar. Berarti dia di bawah 30 ya. Dapatnya adalah pistachio. Ya, kalau Fadil buka lagi buku tugasnya. Oke. Ada pertanyaan dulu, Fadil? masih bingung yang tanda kurang tambah. Ini dikasih tahu dari soalnya ya, orang berusia hingga 30 tahun. Hingga. Kalau kata hingga itu kan artinya sampai Lebih. segitu kan. Misalnya Fadil berjalan hingga ke Bandung. Berarti kan Hmm. paling jauh Bandung kan? Nah, oh berarti paling gede itu nilainya adalah 30. Berapa nilai yang paling gede? Kalau misalnya, apa? Berapa nilainya kalau yang 30 itu paling gede? Berarti dia harus di bawahnya 30 semua. Satu minus satu. Berarti tandanya kurang dari. Dia harus paling kecil atau lebih kecil dari yang paling gedenya. Ya, Hmm. itu maksud hingga di sini. Oke? Ada lagi? Kalau kurang ya, kurang Hmm? dari 30 begitu. Kenapa Fadil? Sorry. Kalau kurang, kurang Belum dari ada. Kurang dari, ya kenapa? itu gimana itu tanda Ini kurang kurang balik dari. ya. Ini kurang dari, ingatnya gini ya, kayak di SD kemarin ya. Kalau kurang dari kan pasti kecil tuh ya. Nah, kalau lebih dari berarti kan besar. Oke? Gitu ingatnya adalah kamu tinggal kasih garis lurus saja. Oh, ini berarti kalau kurang dari ini kecil K ya. Kalau lebih Oh, dari berarti besar. besar. Nah ini Gitu ya. besar. Enggak, ini kecil. Ini kurang dari. Oh iya, Nah, ada lagi? nggak ada. Ada ya? Oke, paling itu aja Fadil. Kadang akan coba share screen lagi ya. Nah, jadi hari ini Fadil udah belajar mengenai
conditional operators ya. Conditional operators yang Fadil udah pelajarin adalah if dan else. Jadi Fadil udah Hmm. bisa nih ngontrol programnya Fadil mau jalan ke kiri apa jalan ke kanan. Tergantung sama keinginannya Fadil. Gitu ya. Hmm. Based on true sama false. Oke? Hmm. Gitu. Sebelum ditutup kelasnya Fadil ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan Fadil dan selamat siang. Hmm. Bye-bye Fadil. Ya.